jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan dengan hati bersukacita. Yeay. Hidup kita, boleh lambaikan tanganmu. Amin, haleluya. Ku ingin selalu mendengar suaramu dan ku renungkan setiap waktu, sebab selamanya, sampai selamanya perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjalan di dalammu untuk selamanya, sampai selamanya perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjalan di dalamnya, janjimu yang indah. Ku berjalan di dalamnya. Selamat pagi jemaat Tuhan, apa kabar? Haleluya. Yang bersuka cita boleh kita melambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita tetap berdiri. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sangat baik. Kalau kami ada sampai saat ini, kami sehat, kami kuat.
Itu sebagai bukti nyata pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu yang begitu indah Engkau siapkan bagi kami. Kami boleh datang di hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih. Berkati kami semua yang ada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sebentar menyampaikan isi hati-Mu. Urapi dia dengan urapan yang baru. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan itu boleh dapat menguatkan hidup kami. Boleh dapat mengubahkan setiap hidup kami. Sehingga hidup kami semakin hari dibaharui dengan firman-Mu. Apabila ada roh yang tidak suka dengan ibadah kami jemaat-Mu sepakat usir kuasanya di dalam nama Yesus. Roh Kudus, biarlah Engkau bertata dalam setiap hidup kami. Bebaskan roh kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Yang sama-sama kita berkata, amin, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita buka hati kita bersama. Kita mau berikan hati kita buat Tuhan. Kami berikan hati kami Tuhan. Kami berikan jiwa kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh ya ralabaralabas. Sama-sama kita katakan. Inilah rinduku kepadamu, senang hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu ya Allahku. Dengan iman kita berkata, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Dengan sungguh kita berkata, inilah rinduku Tuhan. Inilah rinduku, amin Tuhan, kepadamu, senang hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Katakan ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu Tuhan. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hati
menaikan pujian ini. Mari katakan dengan segenap hatimu. Seluruh jiwa kami Tuhan, mari katakan seluruh, yes Tuhan, sama-sama dengan iman kita berkata, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku hanya bagimu Tuhan, bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu Tuhan, di setiap waktu. Nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Dengan iman kita berkata, nyatakan jalanmu. Mari angkat pujian bagi Dia. Mari berikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kami sembah Tuhan, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah rinduku Tuhan, inilah rindu kami. Kami naikkan pujian bagimu.
Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan kita adalah sumber kekuatan. Amin. Haleluya. Meskipun musuh ada di depan kita, percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada. Hey. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Meskipun musuh di depanmu, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Siapa? Engkau bersamaku. Oh, oh, oh. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Ini janjimu Tuhan. Hey. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanmu, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiri, Amin. berlasa di sisi kananku. Kau janjimu, Engkau bersamaku. Katakan dengan imanmu. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan
Persembahan boleh dijalankan. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengikuti doa bersama setiap hari Senin, Rabu jam 7 malam bertempat di Gedung Pastori Baru. Khusus para wanita-wanita Allah, kami mengundang untuk mengikuti ibadah kaum wanita hari Selasa jam 7 malam bertempat di Gereja Petra Palu. Bagi para jemaat, harap diperhatikan, ibadah pujian penyembahan di minggu ini ditiadakan. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pranyut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang belum bergabung dalam klik, kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk terlibat dalam klik yang ada. Melalui klik ini, kita akan saling mendoakan, menguatkan, dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada tambahan pengumuman. Jadi Jumat ini harap diperhatikan bagi jemaat Tuhan, ibadah doa malam itu ditiadakan. Kemudian hari Sabtu, Pranyut itu ada ibadah spesial worship night. Mari anak-anak muda boleh panggil teman-teman ya. Kita sama-sama menikmati lawatan Tuhan di ibadah worship night. Kemudian ada buat kaum wanita JDW, Jaringan Doa Wanita, itu hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 bertempat di Gereja GPDI Gajah Mada jam 5 sore. Kemudian ada ibadah perayaan Paskah dari Bamak LKKI Kota Palu yang akan diadakan hari Senin tanggal 29 Mei 2023 bertempat di Gedung GPDI Jalan Gajah Mada nomor 4 Palu. Itu pembicara dari Kupang, Bapak Pendeta Mel Atok. Jadi bagi jemaat yang rindu, mari boleh datang di Gereja GPDI. Itu saja pengumuman. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hidup kami adalah daulat-Mu. Engkau yang memerintah atas hidup kami Tuhan. Engkau pemilik hidup kami. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Benar Tuhan. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Mari naikkan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Terima kasih Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji
janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu Kau pemilik hidup. Semuanya terjadi dalam hidupku. Semuanya Tuhan atas seizin-Mu Bapa. Semuanya Atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu Kau pemilik hidup. Bisa persilakan kita semua bangkit dalam hidupku. ya Tuhan. Semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu Kau pemilik hidup. Semuanya terjadi Dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Benar Tuhan, semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu Kau pemilik. Lagi dengan iman katakan, semuanya, semuanya, oh Tuhan, semuanya atas seizin dirimu. Benar Tuhan, semuanya indah dalam rencanamu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku Kau pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Mari setiap kita nikmati pujian ini. Kemenanganku hanya ada Sama mulai renungkan di setiap dalam kata-kata dari pujian ini. janjimu. Engkaulah Tuhan Tuhan adalah pemilik hidup kita. hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Yes Tuhan. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi
Aku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia Allah pemilik hidup kita. Dia telah memilih kita masuk dalam rencananya. Dia bertanggung jawab atas pemilihannya atas kehidupan kita. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Semua itu karena Tuhan menjatuhkan hati untuk memilih kita. Dan itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Jadi pilihan Tuhan itu tidak mudah. Kita harus sepakat dengan Tuhan untuk apa yang Tuhan pilih dalam hidup kita. Tidak secara kebetulan hari ini kita beribadah dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan meneguhkan setiap perjanjian Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita siapkan hati kita, siapkan seluruh kehidupan kita untuk menerima kebenaran hari ini. Jangan lewatkan, biarkan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Dia telah memilih kita dengan mengikat kita dengan perjanjian kekal. Lebih daripada perjanjian jasmani, perjanjian daging. Dia membawa kita dalam lingkup atau level yang lebih tinggi yaitu perjanjian roh. Semuanya akan diikat melalui perjanjian roh itu sampai kita masuk dalam kerajaan Allah. Terima kasih buat kesempatan yang kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami telah memuji, kami telah meninggikan nama-Mu. Apapun yang kami kerjakan pagi hari ini kiranya menyenangkan hati-Mu. Jika ada yang salah Tuhan ampuni kami. Di saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Apapun yang mempersiapkan, hamba percaya ini sesuatu yang harus kami dengarkan hari ini. Mari urapi setiap tanah hati kami, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Sekali lagi semua yang tidak berkenan, semua yang tidak layak, yang tidak berasal daripada Allah kami sepakat mematahkan, menolaknya dalam nama Yesus Kristus. Dan kami aktifkan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami mengerti, maka kami aktifkan tapal batas di keliling tempat ini. Sehingga semua musuh kami tidak akan masuk di tempat ini. Kami hanya akan bersama dengan Allah kami di tempat ini. Silahkan Tuhan berbicara kepada kami. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada. Mari ajar kami, didik kami. Dan bersama hamba-Mu sampaikan firman-Mu. Kami siap dengan firman-Mu. Yang siap sama-sama katakan haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Sekali lagi shalom. Ya, saya kalau biasa dengar penyanyi yang suaranya serak-serak begitu, hari ini saudara dengar suara saya serak-serak juga. Bukan karena saya punya suara yang memang serak-serak, ini ada gangguan sedikit ini ya. Ada flu sedikit, ya saya berharap ini tidak menakutkan saudara. Ini bukan virus, ini bukan corona ya. Saudara gak perlu takut. Baik, sekali lagi shalom. Ya, baik kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 12 sampai 28. Ya. Kalau bisa kita sepakat kita akan baca sama-sama. Ya mungkin saudara di rumah tidak punya waktu yang banyak untuk baca Alkitab. Hari ini kita baca sama-sama ini. Tidak terlalu panjang juga ini. Mari kita baca sama-sama dari ayat 12. Ya sorry. Ayat 12 lah ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu sama-sama. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ
dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan ia telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini namanya Rehobot dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allahmu, Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan, ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Fikol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Sedemikian jauh firman Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, saya tahu bahwa ayat ini sering dibahas. Bukan cuma di tempat ini, di mana-mana juga dibahas. Karena ayat ini berbicara tentang bagaimana Ishak diberkati. Dan yang paling dominan dibahas dalam ayat ini adalah Ishak diberkati karena menabur. Saudara kasih Tuhan, saya hari ini tidak menyepelekan hukum tabur tuai. Karena kalau bicara tentang hukum tabur tuai, itu tidak hanya buat kita orang percaya. Karena hukum tabur tuai itu berlaku kepada semua orang. Bukannya orang Kristen yang tahu tabur tuai. Orang fasik juga tahu tabur tuai. Bahkan kepercayaan tetangga kita menganggap bahwa tabur tuai itu posisinya sangat tinggi. Sampai ada sebuah kesimpulan bahwa pemberian yang terbaik, yang paling banyak, yang berbuat amal lebih banyak itu memungkinkan lebih banyak, punya kemungkinan untuk lebih berpeluang masuk surga daripada yang lain. Saya pernah bercerita dengan teman saya yang berbeda kepercayaan yang kini. Saya tanya kepada mereka, kalau masuk surga itu karena perbuatan baik, maka orang kaya lebih banyak masuk surga daripada orang yang susah. Kenapa? Karena orang kaya itu punya banyak peluang untuk berbuat baik, punya banyak kesempatan untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau pengemis di jalan, bagaimana dia bisa berbuat baik? Apa yang bisa dia tabur untuk dia bisa masuk dalam kerajaan surga? Apa yang dia bisa perbuat untuk dia bisa memiliki surga? Nah, saudara Tuhan, soal hukum tabur tuai, ya, seperti yang seringkali dominan dibicarakan di dalam ayat ini, hanya karena ayat 12 mengatakan, maka tahun itu Ishak menabur dan dia menuai 100 kali lipat, yang membuat dia kaya dan menjadi sangat kaya dibanding orang-orang di situ. Itu bukan hukum yang salah. Bahkan saya mau katakan seperti ini, kalau saudara tidak pernah menabur, saudara tidak pernah menuai. Amin saudara. Saudara tidak pernah memberi, saudara tidak akan memperoleh apa-apa. Karena hukumnya jelas. Kamu memberi, kamu akan menerima. Itu hukum yang kodratnya pasti di dalam Alkitab. Tetapi saya mengatakan hukum ini tidak hanya berlaku buat kita orang percaya. Orang pasti juga tahu kalau orang itu baik pasti hidupnya diberkati. Orang pasti juga tahu kalau siapapun di dunia ini, baik orang percaya maupun orang tidak percaya, kalau dia baik, dia pandai suka memberi, itu pasti diberkati. Yang setuju katakan amin. Amin. Tapi kita akan belajar sesuatu yang lebih penting daripada sekedar tabur tuai, saudara Tuhan. Ada perbedaan yang menonjol antara kita dengan orang dunia. Pada akhirnya saudara Tuhan, orang fasik dan orang benar itu harus jelas perbedaannya. Soal menabur itu tidak akan menunjukkan perbedaan antara kita dan orang fasik.
fasik menabur diberkati juga. Kita menabur diberkati juga. Jadi kalau orang fasik kaya karena menabur. Amin. Tapi Alkitab berkata bahwa harus terjadi dan harus nampak, harus kelihatan perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Nah ini yang kita akan pelajari dari kisah ini. Jadi sekali lagi, saya tidak mengingat malaikat, saya tidak mengatakan hukum tabur itu salah. Tidak. Tapi memang karena ada ayat ini ada di dalam kitab ini. Ya, semua ayat menceritakan Alkitab bahwa orang-orang yang diberkati adalah orang yang menabur, orang yang memberi, orang yang berkorban. Ya. Tapi ada kepercayaan lebih tinggi menilai tentang hukum tabur tuai itu. Baik, apa yang kita mau pelajari hari ini? Dan sekali lagi, bahwa sebetulnya menonjol, ya nanti saya akan relay ke belakang di ayat mana ditentukan bahwa ada hal yang lebih penting daripada hukum tabur tuai, yaitu tentang perjanjian, hukum perjanjian. Yang membedakan kita antara orang fasik atau orang dunia dan kita orang benar, orang percaya, itu adalah hukum perjanjian. Kalau saudara perhatikan di ayat-ayat terakhir saudara Tuhan, saudara akan menemukan bahwa Allah itu mengingat Ishak. Allah mengingat perjanjiannya terhadap Abraham, ayahnya. Mari coba kita perhatikan, relay ke ayat 1 dulu di pembacaan kita. Ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Terus, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya berfirman, perhatikan ini. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang aku katakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu sebuah bangsa di bumi akan mendapat berkat. Perhatikan baik ayat ini. Soal Ishak diberkati, yes, karena dia menabur. Tapi hukum tabur tuai, di atasnya ada hukum yang lebih tinggi. Yaitu hukum perjanjian yang sudah disampaikan oleh Abraham, yang disepakati antara Abraham dan Tuhan. Di ayat ini dikatakan bahwa aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan negeri ini ya kepadamu lah, bangsa negeri ini akan diberikan kepadamu. Nah kalau Ishak tidak diberkati, bagaimana Kanaan itu menjadi tanah yang diberkati? Bagaimana tanah itu dikuasai oleh keturunan mereka? Bagaimana tanah ini menjadi tanah perjanjian yang menjadi tanah sumber berkat yang kemudian dijanjikan kepada orang-orang Israel yang dari tanah perbudakan harus dikembalikan ke sana. Itu bukan sekedar hanya akan ada tabur tuai seorang kasih Tuhan, tapi akan ada hukum perjanjian yang sudah dibuat antara Abraham dan Tuhan. Tabur tuai itu tidak akan membuat perbedaan antara kita dan orang fasik. Tetapi hukum perjanjian antara Abraham dengan Tuhan itu yang membuat perbedaan pada akhirnya. Karena ketika orang hidup di dalam perjanjian, orang akan memilih hidup benar. Kalau orang tidak hidup di dalam perjanjian, orang tidak akan memilih menjadi hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang membedakan. Coba kita buka ayatnya, Maliaki 3 ayat 18. Maliaki 3. Itu Maliaki ya? Ayat 18. Ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Salah satu bentuk perbedaan antara orang fasik dan orang benar adalah cara dia beribadah. Dan itu ada di dalam hukum perjanjian antara Abraham dengan Tuhan. Abraham tahu mana Allah yang benar. Abraham tahu kepada Allah mana dia harus beribadah. Abraham tahu kepada Allah mana dia harus mengikatkan diri.
Dan kalau Abraham tahu dan mengerti hal itu, Tuhan pun memperlakukan Abraham dengan cara yang sama. Itu namanya hukum perjanjian. Tapi kalau tabur tuai, semua orang tuh tahu tabur tuai itu siapa yang menabur, siapa yang memberi, siapa yang berbuat baik diberkati. Hidupnya pasti berbeda. Tapi untuk membedakan kita antara orang fasik, saudara kasih Tuhan, apa yang disepakati oleh Abraham itu harus disepakati oleh Ishak sebagai penerima perjanjian yang diteruskan kepada Ishak. Apa yang terjadi dengan Ishak, dengan orang-orang di Gerar, itu adalah sebuah fakta bagaimana cara Tuhan membuat perbedaan antara kehidupan orang benar dan orang fasik. Soal berkat yang diterima Ishak itu belum menonjolkan bahwa dia orang benar. Tetapi hidup yang didalami di dalam perjanjian saudara kasih Tuhan, itu yang akan membedakan antara orang-orang di Gerar dan Ishak. Saudara perhatikan ya. Ishak waktu diberkati, orang-orang di Gerar dan Raja Gerar itu tidak mempercayakan apa yang dikerjakan oleh Ishak. Tetapi ayat 28 dari ayat pembacaan kita, waktu mereka bersumpah-sumpah mereka mengatakan seperti ini. Sekarang kami melihat sendiri bahwa Tuhan itu menyertai kamu. Apa maksudnya Tuhan menyertai kamu? Orang Gerar melihat persoalan ini. Tuhan menyertai Ishak. Tuhan menyertai Ishak ini adalah bagian daripada perjanjian antara Abraham dengan Tuhan. Jadi bagian yang pertama yang perlu kita mengerti dalam kehidupan kita ini, mengikatkan diri kepada perjanjian itu jauh lebih penting dari semua yang kita hayalkan, yang kita inginkan. Karena waktu kita mengikat diri dengan perjanjian dengan Tuhan, Tuhan mengikatkan diri kepada kita, kita mengikatkan diri, maka saudara kasih Tuhan kesepakatan akan terjadi. Ibadah kita jadi benar, Allah yang kita sembah jadi benar, cara kita beribadah itu menjadi benar. Dan itu membedakan kita dengan orang fasik. Itulah sebabnya Maliaki 3:18 mengatakan, dari cara beribadah, orang itu kelihatan perbedaannya. Hidupnya kelihatan perbedaannya. Orang benar dan orang fasik jadi nyata saudara kasih Tuhan. Jadi bukan cuma ya berkat. Ini kalau bicara berkat itu tidak signifikan membuat kelihatan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Tidak signifikan. Tapi kalau kita ada di dalam lingkup perjanjian seperti yang dihidupi Ishak, yang diwariskan kepadanya perjanjian antara Abraham dengan Tuhan, maka itu yang membuat dia berbeda saudara Tuhan. Karena itu orang Filistin melihat itu Allah menyertai Ishak. Kalau bicara taburan, buat saya begini, gak perlu Ishak pergi ke Gerar supaya diberkati. Gak perlu, Gerar itu bukan sasaran utama untuk bisa menabur, untuk bisa diberkati. Di tempat asalnya dia pun sebelum dia ke Gerar, saudara Tuhan, dia pun bisa menabur di tempat asalnya. Dia gak harus jauh-jauh kalau mau bicara diberkati oleh karena menabur, gak perlu ke Gerar. Tapi kalau dia pergi ke Gerar dan disuruh menetap di situ, bahkan dia punya keinginan untuk pergi ke Mesir, dan Tuhan katakan jangan pergi dari situ, jangan tinggalkan tempat itu, jangan pergi ke Mesir, karena dari tempat itu engkau akan diberkati, tempat ini akan menjadi milikmu dan keturunanmu akan memilikinya, engkau akan menjadi besar di sini. Jadi itu masalahnya saudara Tuhan, karena ada sebuah perjanjian. Nah inilah repotnya kita orang percaya, kurang mengerti betapa pentingnya perjanjian itu dalam kehidupan kita. Apa sih arti sebuah perjanjian? Artinya apa? Tuhan mengikatkan diri dengan kita, kita juga mengikatkan diri. Ada kesepakatan di antara di dalamnya yang membuat Tuhan yang pertama akan membuat kita jadi berbeda. Jadi yang membuat perbedaan antara Ishak dan orang Gerar atau Filistin itu bukan karena dia menabur diberkati, tapi karena ada Ishak itu hidup di dalam perjanjian itu. Saya kasih contoh lain. Kita buka Kejadian 29 ayat 15. Kejadian 29 ayat 15. Ya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah anak saudaraku, engkau bekerja kepadaku cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Saudara tahu latar belakang cerita ini apa? Kenapa Laban kemudian berkata seperti itu kepada Yakub? Karena dengan kehadiran Yakub di rumah Laban, Laban jadi diberkati. Ya.
Jadi dia melihat persoalan di sini, Yakub kerja cuma-cuma. Nah, saya mau rilis sedikit cerita ini. Bahwa Yakub datang di rumah Laban itu cari perlindungan. Kenapa? Karena dia dikejar-kejar oleh kakaknya untuk dibunuh. Ya, lalu saudara Laban atau mamanya Yakub yang bernama Ribka itu menyuruh pergi ke rumahnya Laban itu supaya dia dapat perlindungan di sana. Ya, sampai di sana dia bekerja untuk pamannya Laban, untuk menyenangkan hati Laban supaya dia aman di situ, dia dijaga sama Laban di situ. Jadi nggak pernah nuntut gaji, nggak pernah nuntut upah. Tapi karena dia ada di dalam rumah itu, Laban jadi diberkati. Ya. Persoalannya, pertanyaan saya apa? Apa yang ditabur Laban di Yakub di situ? Yakub di situ, saudara Tuhan, itu datang dengan sebuah perjanjian. Ya, jangan lupa dengan kata kesulungan. Kesulungan artinya yang diutamakan. Sama dengan Abraham ketika dipilih dari keluarganya di tengah keluarganya yang menyeberang berhala di Ur Kasdim. Artinya Abraham disulungkan dari keluarganya, dipilih secara khusus dari keluarganya yang menyembah berhala. Demikian Yakub menerima kesulungan menjadi dia yang terutama. Nah, kata sulung inilah yang ada di dalam kehidupan Yakub, yang mengekor, yang menempel dalam kehidupan Yakub, yang ketika dia pergi kemana, kesulungan itu menjadikan dia berbeda. Jadi sulung itu, saudara Tuhan, itu mengandung perjanjian di dalamnya. Kemana-mana kalau orang sulung itu, ya selalu menjadi berkat, harusnya seperti itu. Ya, jadi saudara, kalau tempat ini mau jadi sulung di kota ini, harus jadi berkat. Kita kalau mau jadi sulung, kita harus jadi berkat. Kita harus membagikan apa yang kita punya. Kita harus keluar. Karena kita sulung. Kita punya tanggung jawab. Kita diutamakan untuk hal itu. Itulah sebabnya Yakub kemanapun dia ke rumah Laban pun, walaupun dia tidak menabur apa-apa, dia tetap diberkati di situ. Dan orang dan kehadirannya dia, Laban jadi diberkati. Karena ada perjanjian. Bukan karena dia melakukan sesuatu di situ, bukan karena dia sudah menabur, karena dia sudah berbuat baik. Ya, toh tujuannya dia datang di situ hanya untuk menerima perlindungan, pengayoman supaya dia ketika kakaknya datang paling tidak dia disembunyikan, dia dibela lah kalau kakaknya datang kejar dia sampai di situ. Tapi Laban kemudian berkata, masakan engkau kerja cuma-cuma saja di sini tanpa menerima upah apa-apa? Jadi kalau kemudian ada cerita dia kerja 7 tahun sampai 14 tahun untuk mendapatkan Lea dan Rahel, itu bukan karena dia menabur, karena dia menginginkan anak perempuan daripada Laban itu. Nah, saudara kasih Tuhan, ini sangat penting untuk kita mengerti. Supaya pola pikir kita jangan seperti orang dunia. Karena kalau bicara orang tabur tuai, dunia pun tahu. Tapi kita orang percaya, tabur tuai itu adalah bagian daripada perjanjian kita dengan Tuhan. Amin saudara? Menabur itu adalah bagian daripada perjanjian. Ini yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Saya ikuti semua chat-chat yang ada di grup ya. Sampai waktu siapa ya? Ko Andrea posting itu bagaimana orang Israel diselamatkan sama toko Cina ya kok ya. Ya, saya langsung bilang kok saya sepakat. Ya, kenapa Cina diberkati? Dia memberkati orang benar. Dia menyelamatkan ketika di satu negara mana gitu, ya negara orang Israel, orang Yahudi itu mau dihancurkan, tapi dia memberi bertanggung jawab untuk menyelamatkan orang Yahudi itu. Nah, itu sampai sekarang hubungan yang negara yang tidak bermasalah, hubungan besar yang tidak bermasalah adalah Israel dan Cina. Kenapa nggak bermasalah? Karena ada suatu kebenaran yang dikerjakan meskipun tanpa pengertian yang benar sama Tuhan. Karena memberkati orang benar. Sampai hari ini saya selalu berdoa supaya bangsa ini diberkati. Ya, saya berdoa buat pemimpin bangsa ini supaya bangsa ini diberkati. Ya, kita nggak perlu panjang lebar tentang itu. Kita berdoa supaya apa? Apa yang dilakukan bangsa ini karena perlakuannya terhadap bangsa pilihan.
supaya diampuni saudara Tuhan. Karena ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya, maka ada sesuatu yang lebih yang Tuhan lakukan terhadap orang Israel. Dengan ada perjanjian itu membuat keturunan Abraham beda dengan bangsa lain. Dengan adanya perbedaan perjanjian itu, maka keturunan Abraham beda dengan suku yang lain, dengan orang lain. Sampai hari ini saudara Tuhan, Israel itu berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Bahkan Benyamin Netanyahu berani membuat pernyataan, kami adalah bangsa yang diperbudak, kami adalah bangsa budak, tapi hari ini sampai hari ini kami masih ada. Hitler ingin menghabisi kami, sampai hari ini kami masih ada. Disebutkan semua kejahatan-kejahatan yang dilakukan kepada bangsa pilihan, sampai hari ini bangsa Israel tetap ada dan tetap berjaya. Netanyahu mengatakan kami dapat disandingkan dengan negara-negara adidaya di dunia ini. Kenapa itu terjadi? Karena ada perjanjian yang diikat di sana. Bukan karena orang Yahudi memang pintar, ya pandai dan sebagainya. Karena perjanjian itu yang harus ditegakkan. Untuk mengadakan perbedaan antara orang dan orang fasik. Orang pilihan dan bukan orang pilihan. Sekali lagi tabur tua, apa yang kita tabur itu, dan kita menerima banyak, itu tidak cukup untuk membedakan kita dari orang fasik. Karena orang fasik pun tahu hukum seperti itu. Tapi berada dalam ikatan perjanjian bersama dengan Tuhan, itu yang akan membedakan kita. Karena ketika kita ada perjanjian itu, cara kita beribadah, cara kita cari Tuhan, cara kita hidup itu pasti berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, apa arti daripada perjanjian itu? Coba kita buka ayatnya. Keluaran 6 ayat 1 sampai 7. Keluaran 6 ayat 1 sampai 7. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Aku bukan saja telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Ayat 5. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ayat 7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Yang kedua, arti daripada hukum perjanjian itu adalah Tuhan akan selalu mengingat kita. Anda bayangin saudara kasih Tuhan. Bangsa Israel diperbudak selama 400 tahun. Hampir tidak teringat. 400 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tapi kemudian saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan mengingat perjanjian antara Allah dan Abraham, Ishak dan Yakub, maka yang dia ingat adalah orang Israel dalam perbudakan. Artinya apa? Dengan adanya perjanjian itu saudara Tuhan, Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Sekali lagi, dengan adanya perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub, itu membuat Tuhan selalu mengingat Israel. Bahkan setelah 400 tahun pun Tuhan mengingat Israel. Walaupun mereka tidak mengenal Allah mereka sendiri, selama kurang lebih 400 tahun itu mereka tidak pernah menyembah Allah yang benar. Mereka cuma lihat-lihat orang Mesir menyembah, mereka juga ikut-ikutan. Mereka tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah yang benar, menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mereka tidak tahu itu. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, pergilah. Seperti yang dikatakan tadi, karena aku sudah mengingat. Ketika aku mengingat perjanjianku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, maka aku mengingat mereka yang dalam perbudakan itu. Inilah yang banyak perjanjian kita dengan Tuhan.
Ketika kita mengikatkan diri dengan perjanjian itu, sama ketika Abraham, Ishak dan Yakub mengikatkan diri dengan perjanjian itu membuat Abraham, Ishak dan Yakub tidak dilupakan Tuhan. Itu yang membuat keturunan Abraham, Ishak dan Yakub tidak dilupakan Tuhan. Faktanya ketika ada dalam perbudakan 400 tahun, Tuhan datang di sana karena sebuah perjanjian mengeluarkan mereka dari sana. Tapi masalahnya begini, kita mau tidak mengikatkan diri kepada perjanjian itu. Itu repotnya. Nah seringkali saudara Tuhan, Tuhan itu sudah berusaha semaksimal mungkin memperlakukan kita sebagai umat pilihan. Tapi kadang-kadang nasib kita harus sama seperti bangsa Israel di padang gurun, mati sia-sia. Kenapa? Bukan karena tidak ada perjanjian. Bukan karena Tuhan tidak setia. Tapi yang ditunjukkan orang Israel di padang gurun itu pemberontakan dan ketidakpercayaan. Tentang adanya janji, tentang adanya tanda kandaan itu mereka tidak percaya itu. Bahkan ketika 12 orang yang diutus, hanya 2 orang yang datang bawa kabar baik, ya 10-nya kabar buruk. Lebih dipercaya itu kabar buruk daripada kabar baik 2 orang itu. Di mana-mana juga kalau saksinya lebih banyak, pasti dia dipercaya lebih banyak. Ya. Tentang tanda kandaan yang diitai oleh Yosua dan Kaleb, cuma Yosua dan Kaleb yang datang bawa kabar baik. 10-nya kabar buruk. Lebih dipercayalah yang 10 itu daripada 2 orang itu. Tapi 2 orang ini yang mengikatkan diri kepada perjanjian itu masuk dalam tanah perjanjian. 10-nya tidak bersama dengan orang yang sepakat dengan dia, mati sia-sia di padang gurun. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, sudah tahu ada perjanjian, mari jangan melepaskan diri dari perjanjian itu. Teruslah mengikatkan diri kepada perjanjian itu. Selama orang Israel mengikatkan diri kepada perjanjian, selama itu juga Tuhan akan mengingat orang Israel. Selama itu juga Tuhan akan mengingat kita. Tapi kita nanti bagian terakhir kita akan membahas level kita dengan orang Israel yang jasmani itu berbeda. Kita levelnya di atas. Nah saudara kasih Tuhan, sangat penting untuk mengikat hidup di dalam perjanjian. Karena ketika kita ada dan mengikatkan diri, hidup bersama dalam perjanjian itu, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Yang kedua, Tuhan akan selalu mengingat kita. Yang ketiga, Tuhan akan memelihara kita berbeda dengan orang lain di dunia ini. Saya mau berkata seperti ini, sampai hari ini tidak ada bangsa yang dipelihara Tuhan yang unik seperti bangsa Israel. Tidak ada bangsa di dunia ini, kata Tuhan, sekalipun aku membuat kau berjalan di padang gurun, aku tetap memelihara kamu. Bahkan Tuhan berkata, kasutmu pun dalam 40 tahun tidak rusak karena kau jalan di padang gurun. Bajumu pun tidak rusak sekalipun kau berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Waktu saya baca ayat ini saudara kasih Tuhan, saya tuh geleng-geleng kepala. Ya, coba kita buka ini Lukas Ulangan 3:29 ayat 5. Oleh karena perjanjian Tuhan memelihara umatnya. Ya, perhatikan ayat ini. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Terus sama-sama. Apa yang saudara bayangkan tentang kasut yang tidak rusak selama 40 tahun berjalan di padang gurun? Apa yang saudara bayangkan dengan pakaian di tubuh kita ini tidak rusak selama 40 tahun di padang gurun? Gak diganti-ganti. Saudara sanggup 2 hari pakai baju saudara? Artinya begini, selama 40 tahun orang Israel itu bau keke semuanya. Sudah bau amis semuanya. Padang gurun panas saudara. Meskipun ada tiang awal ya, namanya orang baku kumpul-kumpul pasti hangat lah, tetap ada panas. Satu harinya ganti baju, kita gerahnya kayak apa? Orang Israel 40 tahun gak gerah dengan satu baju. 40 tahun jalan di padang gurun, bayangin deh, sepatu. Padang gurun itu kan pasir, keluar masuk pasir dia pakai sepatu. Gak rusak-rusak.
Saudara jalan di jalan yang bagus, pakai sepatu hari ini saudara Tuhan, 1 minggu rusak. Ada banyak pilihan, tinggal mau di mana, toko sepatu mana, toko sandal mana yang kita cari. Tinggal duit yang kita siapkan. Tapi buat orang Israel, 40 tahun jalan dengan kasut yang sama. 40 tahun jalan dengan baju yang sama dan tidak rusak. Kenapa Tuhan memelihara sedemikian rupa? Karena ada perjanjian. Dengan perjanjian Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya dengan keturunan Abraham. Bicara takut, saya takut saudara. Saya khawatir, bahkan mungkin lebih khawatir daripada saudara. Saya takut, bahkan mungkin ketakutan saya lebih daripada saudara. Tapi saya nangis ketika Tuhan selalu mengingatkan. Ketika kau sudah memberi, kau percaya sama aku. Percayalah bahwa aku akan bertanggung jawab dengan hidupmu. Ketika sampai di titik itu saya menangis saudara. Tuhan itu begitu baik. Tapi walaupun demikian saudara Tuhan, gak ada toko baju di padang gurun, tidak ada ladang untuk menabur. Orang Israel makan roti, bukan roti bakar, bukan roti goreng, mana yang diberikan kepada mereka. Kenapa Tuhan sedemikian rupa memelihara bangsa Israel di padang gurun yang sangat tidak mungkin untuk memperoleh makanan dan minuman. Tapi Tuhan bertanggung jawab untuk itu. Kenapa? Karena ada perjanjian yang harus digenapi dalam keturunan Israel. Karena ada perjanjian yang harus ditegakkan. Sekali lagi kalau kita ada dalam perjanjian itu, Tuhan akan menegakkan itu semua dalam kehidupan kita. Yang sepakat katakan amin. Karena jangan kita lupakan Tuhan seperti bangsa Israel lupakan Tuhan. Sudah di depan mata, ini padang gurun nih, panasnya kayak apa. Hari ini kita jalan di jalan raya, kita selalu bilang, oh panas sekali Palu sekarang. Mungkin karena ada postingan begitu. Ya, kita mungkin karena jalur Katulistiwa. Ya, lewat jalur Katulistiwa. Soalnya ya dalam posting itu ada orang taruh di jalan perumahan, terus bagoreng telur dengan panas matahari. Ini postingan omong kosong semua ini. Belum sampai segitu juga matahari Indonesia bikin telur dadar lagi di tengah-tengah jalan. Belum segitu juga panasnya bumi ini bisa bikin telur dadar sama Tuhan. Kalau bikin meleleh aspal oke lah, ada lah di India sudah ada. Tapi kalau panas matahari bikin telur dadar, tidak mungkin ini. Tapi kalau orang Israel ngalamin yang seperti itu, kalau di padang gurun saudara bikin telur dadar dengan panasnya terik matahari itu sangat mungkin. Itulah sebabnya Tuhan memberikan apa? Tiang awan. Supaya orang Israel apa? Tidak hangus dengan padang gurun. Tapi orang Israel tidak mau tahu itu. Bahwa itu adalah bagian daripada perjanjian yang sudah diberikan kepada nenek moyangnya. Teriak lagi kepada Musa. Musa, tidak ada makanan di Mesir sehingga kami harus datang di bawah di sini untuk mati konyol di sini. Kami haus, kami butuh makan. Tuhan kembali menyatakan perjanjian itu. Karena aku mengingat kamu, maka aku akan membawa keluar dari sana untuk bawa kepada tempat yang lebih baik. Tanah yang kuikat dengan perjanjian Abraham. Tapi harus lewat di sini dulu. Walaupun jalannya tidak bagus, jalannya rusak, aku tetap memelihara kamu. Walaupun padang gurun, panas terik, tetap akan ada pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel di padang gurun itu bagian daripada perjanjian antara Abraham, Ishak dan Yakub yang harus digenapi. Pertanyaan saya, ini kalau bicara hukum betul ya, menabur tidak bangsa Israel di padang gurun, lalu makannya roti surga. Apa yang dia tabur di sana? Gak ada satupun taburan. Padang gurun menabur apa? Tanahnya gersang. Ya, air dari mana? Benihnya juga apa mau ditanam? Teknologi apa yang mau dipakai bertanam di padang gurun? Semuanya gak kepikir. Tapi bangsa Israel makan yang gak pernah dimakan oleh orang dunia dimanapun. Kenapa? Karena perjanjian itu.
Karena hukum perjanjian itu. Di padang gurun Tuhan hadirkan batu gunung yang bisa mengeluarkan air. Itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Ini saya tambahkan lagi nih. Hukum perjanjian itu membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kenapa? Karena Allah ada di dalam hukum itu. Allah mengikatkan diri dengan kita yang berikatkan diri kepada Tuhan. Itu bertanggung jawab dengan hukum itu. Ketika Abraham memilih percaya dengan perjanjian itu, ketika Ishak memilih percaya dengan perjanjian itu, ketika Yakub memilih percaya dengan hal itu, sepakat dengan apa yang dikerjakan oleh Ishak dan nenek moyangnya, yaitu Abraham, maka itu terjadi dalam kehidupan mereka. Siapapun orang Israel yang sepakat yang sudah diterima oleh Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub, itu akan mengalami yang sama. Tapi hari-hari ini apa yang kita alami? Apa yang kita hadapi? Kalau bicara krisis oleh Tuhan, ya pasti akan ada krisis. Dan Tuhan sudah ngomong itu. Tuhan sudah berkata itu. Akan ada krisis besar. Ya, ini ada 2 blok pemahaman. Pemahaman yang pertama dengan memilih gambaran-gambaran seperti yang terjadi tentang orang Israel diizinkan masuk padang gurun, ya. Macam-macam argumen yang kemudian mengatakan bahwa orang percaya tetap akan masuk dalam masa kesukaran. Itu yang pertama. Nah, argumen lain dari firman Tuhan mengatakan bahwa orang percaya akan bebas dari masa kesukaran itu. Lebih dulu rapture-nya daripada masa kesukaran. Ada juga yang mengatakan masa kesukaran dulu baru terjadi rapture. Tahu rapture kan? Pengangkatan. Ya. Ada yang mengatakan di tengah perjalanan 3,5 tahun penganiayaan atau masa kesukaran itu terjadi pengangkatan. Ya, nanti kita lihat juga mana yang terbukti. Ya, tetap akan diperhadapkan sama kita. Tinggal, oh ternyata teologi ini yang paling benar. Oh ini pendeta ini yang benar. Akan ada. Tapi saya bilang begini. Terserah mana yang terjadi. Siapkan diri kita saja sekarang. Ikatkan diri dengan Tuhan. Dengan perjanjian itu. Itu jauh lebih penting daripada sibuk memikirkan pendeta mana yang benar dengan pengajaran ini. Amin saudara, teologi mana yang paling betul dengan pengajaran ini. Siapkan diri saja. Siapa tahu benar-benar kita tidak masuk dalam masa penganiayaan, tidak masuk dalam masa sengsara. Kita rest in peace. Naik ke kemuliaan di awan-awan. Jadi 3 hal ini penting untuk kita mengerti. Bahwa ketika kita tetap ada di dalam perjanjian, Tuhan akan membuat kita berbeda. Tabur tuai, apa yang kita tabur itu tidak akan membuat kita berbeda sama Tuhan. Karena dunia pun tahu yang namanya menabur, memberi. Yang kedua, Tuhan akan selalu mengingat kita oleh karena perjanjian itu. Yang ketiga, Tuhan tetap akan memelihara kita karena ada perjanjian itu. Ya. Sekarang bedanya kita dengan keturunan Abraham secara jasmani dan kita yang percaya menerima janji lewat Yesus Kristus. Itu lebih diperbaharui. Itu sebabnya ada namanya perjanjian baru. Perjanjian lama diperoleh lewat perjanjian antara Abraham dan Yakub. Tapi kita menerima lewat Yesus Kristus. Cara Tuhan memelihara umat perjanjian lama dengan cara Tuhan memelihara umat perjanjian baru itu lebih disempurnakan. Karena hukum yang diikatkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya itu belum sampai berbicara tentang level surga. Tapi kalau kita sudah sampai kepada level surga, dengan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menerima perjanjian itu. Ya, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai tanda bukti tanggung jawab Tuhan kepada kita ketika Ia pergi ke surga. Dia mengutus Roh Kudus supaya kita dipelihara di bumi ini. Supaya kita dituntun kepada kebenaran. Supaya Tuhan tetap menunjukkan tanggung jawabnya kepada kita. Dia selalu mengingat kita. Sampai masa kesudahannya Tuhan katakan, aku akan menyertai kamu. Tapi bukan seperti itu saja. Tuhan menaikkan levelnya. Kita diikat dengan perjanjian itu. Tuhan berkata, aku akan datang kembali. Dan aku akan membawa engkau kemana aku pergi. Ada lebih tinggi lagi. Ada surga yang dijanjikan di situ. Di perjanjian yang baru itu sudah berbicara tentang surga.
Dan kita ada di dalam perjanjian itu. Yang setuju katakan amin. Saudara diberkati firman Tuhan hari ini. Amin saudara. Apa yang saudara dapat hari ini, ingat, dengan perjanjian Tuhan akan menunjukkan perbedaan. Yang kedua, dengan perjanjian itu Tuhan akan selalu mengingat kita. Dengan perjanjian itu Tuhan akan tetap memelihara kita. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini kita akan belajar menyembah Tuhan bukan dengan lagu yang pelan atau lagu worship. Kita akan nyanyikan lagu naikkan penyembahan kita hari ini dengan lagu agak cepat sedikit. Ya. Kita angkat pujian tadi, Allah sumber kuatku. Ya. Mungkin selama ini saudara terbiasa ada menyembah Tuhan dengan lagu worship, kita akan menyembah Tuhan dengan lagu praise. Ya. Kita siapkan hati kita. Mari semua kita tepuk tangan bagi Allah kita. Kita akan menyembah Tuhan hari ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Engkau Allah yang mengikat kami dengan perjanjian-Mu Tuhan. Engkau menjadi pembela kami. Sebab Engkau Allah kuat kami. Haleluya. Sama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Itulah perjanjian-Mu Tuhan, Mu tidak meninggalkan kami. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Semua katakan, takkan pernah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat perjanjian-Mu. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Biar ribu-ribu musuh di sekeliling kami. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Semua takkan goyah
Tuhan. Teruskan penyembahanmu. Dia Allah yang berjanji memelihara hidupmu. Dia yang bertanggung jawab dengan hidupmu. Dia tidak akan membiarkan engkau. Sekalipun ada padang gurun yang ada dalam hidup, Tuhan tidak akan mengecewakan engkau. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan nama-Mu. Yesus, Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang perkasa. Kau tak membuat kami. Kau tidak menyanyiakan kami. Kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu. Bapa Tuhan, Bapa Allah, Bapa Raja. Biar lama-lama ya sere mata karama ya sere. Biar lama-lama ya si karama karama ya. Biar mata karama ya si karama. Biar Yesus, kami bersyukur. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Kau sudah memilih kami masuk dalam rencana-Mu. Engkau telah mengikat kami dengan perjanjian oleh karena kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Surga pun menjadi bagian dalam perjanjian itu. Tuhan tidak hanya mengutus Roh Kudus-Mu untuk memelihara hidup kami. Tuhan tidak hanya mengutus Roh Kudus-Mu untuk selalu mengingat kami. Untuk membuat perbedaan antara kami dengan orang-orang yang tidak percaya. Tuhan memberikan roh itu kepada kami sebagai bagian perjanjian yang baru itu. Terima kasih Bapa. Dalam perjanjian lama begitu hebat, begitu luar biasa Kau memelihara umat-Mu. Karena ada perjanjian yang mengikat Engkau dengan umat-Mu. Sedemikian hebat Engkau mengingat mereka sekalipun mereka adalah perbudakan selama 400 tahun lamanya. Dengan perjanjian itu Engkau membuat mereka berbeda. Pada akhirnya Raja Gerar dan orang Gerar berkata, mau berdamai dengan Ishak karena dia melihat bagaimana Tuhan menyertai Ishak di Gerar. Kami percaya orang akan memilih berdamai dengan kami. Karena mereka melihat perbedaan, ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Seperti Tuhan memelihara orang Israel di padang gurun tanpa berganti kasut selama 40 tahun. Tanpa berganti pakaian selama 40 tahun. Terima kasih. Kami bersyukur buat semua itu. Terima kasih buat perjanjian yang sudah dibaharui dalam kehidupan kami lewat Yesus Kristus. Jangan biarkan kami takut lagi. Jangan biarkan kami ragu lagi. Jangan biarkan kami cemas akan adanya penderitaan. Akan adanya padang gurun. Karena di padang gurun pun secara jasmani Tuhan memelihara umat pilihan-Mu. Materaikan Tuhan kebenaran ini buat kami semuanya. Setelah kami pulang dari tempat ini, kami mengingat sebuah perjanjian ini sebagai bagian yang harus kami hidupi. Supaya Tuhan tetap setia dan terus menunjukkan kesetiaannya kepada kami. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang terus menyatakan kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengerti bahwa
Allah kami yang kami sembah adalah Allah di dalam perjanjian. Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya, jauhkan dari pergaulan bebas yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati juga pekerjaan usaha sidang jemaat-Mu, apa yang mereka kerjakan usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka sebagai kepala bukan ekor. Jikalau Ishak Engkau bisa memberkati 100 kali lipat, umat-Mu juga Tuhan akan menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar lagi sidang jemaat Tuhan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulalah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa. Yang mengasihi Tuhan katakan amin.